Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang tak terasa di bulan Ramadan di kajian akhlak sudah yang kedua ya, yang dimana semoga yang lalu ya adab tentang menjalankan ibadah Ramadan ini tetap direalisasikan hingga sekarang ya, yang dimana sebelum kita ke adab berpakaian ya, ada sesuatu hal yang berkaitan dengan ciri adab seorang santri dalam kesehariannya ya. Yang pertama dilihat dari dia berbuat ya, tingkah laku dia berbuat. Seperti halnya apa? Kemarin pas kita bukber bersama di masyarakat ya, kita harus senantiasa menjaga adab kita, terutama ketika kita habis makan. Lagi-lagi ketika kita habis makan udah berdiri jalan buang sampah sembarangan. Ana paham itu bekas siapa tuh paham. Berarti selama ini hanya teori aja ya kan, 100 bisa tetapi praktiknya nggak ada. Ini yang lebih dominan kayaknya Iwan kenapa seperti itu? Karena kalau kajian setiap subuh Jumat pasti tidur ya, dia nggak tahu apa yang diterangkan. Kalau awat itu insya Allah hanya suara aja, kalau perbuatannya insya Allah bisa di ya 1-2 orang lah kalau awat, nggak banyak. Kalau Iwan hampir ya, habis minum buang, pas ana tegur kan ada yang piket. Enggak gitu juga konsepnya ya. Namanya piket itu membersihkan debu-debu seharusnya, bukan membersihkan sampah-sampah yang dari temannya sendiri. Itu udah dikasih tahu, buang lagi. Gimana ini? Bekas mie cup ada di samping awat, buang, masih ada miminya. Jadi kenapa? Ini enggak mencerminkan gitu sikap sebagai pelajar. Ngeri banget, di depan juga kemarin ada ya kan. Kan kalau awat enggak mungkin. Ini ngana enggak membela ahwat ya. Yang dimana tuh sangat miris sekali Ikhwan ini menggampangkan segala sesuatu. Dan yang bukan ruangannya itu juga adab. Gak boleh masuk, tidur di situ, nyampah di situ. Ayo, kalau mau ujian mau nilai bagus, tetapi pada nyatanya apa? Kelas masih berantakan dan lain sebagainya. Kalau awat itu udah nggak boleh di kelas, ya kan? Jadi kalau misalkan kelas bersih, ruangan bersih, tiba-tiba kotor, ya itu siapa yang dekat dari situ? Emang awat ada yang ke atas? Semenjak gak boleh ke atas, ada gak yang ke atas? Selain belajar ada kan? Gak ada kan? Ayo, itu gimana? Ya, jadi perhatikan semuanya. Adab itu bukan hanya di pembelajaran adab aja, bukan hanya di pembelajaran, tetapi di pembelajaran al-qalil banin ini ya harus diterapkan. Apalagi yang sudah ATM, yang udah kelas 3, diputar-putar seharusnya tahu ya kan? Ya enggak? Seharusnya tahu ya. Jadi
mumpung di bulan Ramadan ini yang sangat mulia, ayo perbaikilah diri kita. Kalau sakit-sakit sedikit, nggak sampai meriang, nggak sampai panas, ya kan, bisa masuk. Ya, jangan seolah-olah ini zaman sekarang ini lebih melo itu malah ikhwan. Sakit sedikit nggak masuk, ya kan? Ikhwan itu maksudnya sebagian, rata-rata ikhwan. Kan kasihan bagi ikhwan yang benar-benar strong belajarnya, jadi kena semua. Karena anak nggak mau menyebutkan siapa orangnya, ya, biar mikir aja sendiri, ya. Kalau misalkan segala sesuatunya udah dikasih tahu dari awal sampai akhir, kembali lagi ke awal ke akhir, diputar-putar, ya kan? Seharusnya tuh paham. Jadi nggak ada istilah itu sampah berserakan. Bangku udah ada PJ-nya, seharusnya nggak usah diprek, langsung dikerjakan. Ada PJ-nya, misalkan Senin siapa, Senin kelas berapa. Terus jangan dicoret-coret, coret-coret yang gambar-gambar tidak bermutu, gambar-gambar satanik lah, gambar-gambar bertanduk lah, kayak gitu ya. Itu kerjaan siapa? Ayo, kalau ahwat itu paling coret-coret, itu juga paling juga salah. Coret-coret kata-kata mutiara itu pasti kalau ahwat. Nggak bisa ngelihat meja bersih, ya, Akbar ya. Nggak bisa ngelihat meja bersih. Ini tembok alhamdulillah udah dicat. Kalau misalkan kotor alamiah, kotor karena debu, ya kan? Kotor karena ya alamiah lah, alam itu ya wajar. Ini mah kotornya karena dicoret-coret misalkan. Tapi selama ini kalau tembok di sini mah, kalau santri enggak lah ya, alhamdulillah enggak. Hanya saja meja, itu pun tulisan entah tahun kapan kali, ana baru enggak kayak gitu ya. Terus akhlak juga bukan hanya sekedar tadi ya, buang sampah sembarangan, bukan hanya sekedar makan berdiri dan lain sebagainya aktivitas, tetapi yang berkaitan dengan apa? Pribadi kita masing-masing. Kalau misalkan kita lagi puasa nih ya, soleha, biasakan itu apa ya, sikat gigi ya. Misalkan kita sahur nih, sahur jam berapa, kita usahakan sikat gigi, ya kan? Jadi kalau baunya kita ngomong itu nggak terlalu bau gitu ya. Walaupun memang di dalam hadis itu bagi orang yang berpuasa itu baunya seperti minyak kasturi, ya kan? Di Ramadan ini juga harus menjaga kebersihan, ya. Nggak lucu, bukan kayak gitu udah, ya. Jadi seperti itu ya Wat ya, Iwan ya. Karena di sini ada kata dianjurkan. Berarti kalau misalkan dianjurkan berarti harus. Seperti halnya kalau berpakaian itu, ikhwan itu batasannya ya di atas pusar, di bawah lutut. Ya ikhwan ya. Awat itu semuanya kecuali dua, telapak tangan dan muka. Ingat ya, telapak tangan, bukan pergelangan. Di sini nih. Ini pergelangan ini tuh salsa. Pergelangan ini udah termasuk apa salsa? Udah termasuk aurat. Ya. Jadi harus tahu dan pasti tahu, udah berkali-kali tahu, ya kan? Tapi kenapa? Pakai yang longgar, ini ya longgar nih, gue yang longgar, set ke situ.
Yang namanya ahwat itu seharusnya pakai yang kayak gini, yang ada kancingnya, ya kan? Kan Anda pernah lihat tuh yang ininya lebar kayak bunga itu. Pas ke atas ya sampai sini. Ya Allah. Misalkan, tapi nggak pernah lihat, jangan sampai anak ya kayak gitu ya. Jadi sangat diperhatikan sekali, aurat itu bukan hanya apa? Bukan hanya ahwat saja, tetapi ihwan juga. Ya, jangan salah. Semua yang berkaitan dengan aurat itu, ihwan dan ahwat, ada batasannya. Ketika kita melipat pakaian saja nih, kita melipat pakaian juga ada adabnya. Caranya gimana? Ya, kalau misalkan kita melipat pakaian, gak usah digosok, melipat kayak kemeja atau kaos ya. Ngelipatnya tuh jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dilipat kayak gitu. Biar dipakainya berkah. Agar nanti kalau sudah berumah tangga, udah terbiasa, udah nggak ngelipat lagi digosok buat suaminya. Tahu kan? Pertama dibagi dua dulu, ya kan? Ketika dibagi dua udah metres, terus ditekuk. Bismillah kayak gitu ya. Misalkan baju sudah dipakai, nggak dicuci, nggak gitu juga konsepnya. Itu dapat menimbulkan, tapi dari kebersihan badan juga ngaruh. Nggak bisa kalau dipakai dengan yang kotor, nggak bisa. Udah naluriannya nggak bisa. Kita nggak mandi sehari aja nih seharusnya udah nggak enak ya. 2 hari nggak mandi, apalagi mata kita pasti ada beleknya. Cairan setiap itu ya dibersihkan. Hidung kita juga kebersihannya ketika daun-daun itu berguguran. Jadinya kita saling berkaitan. Ya, itu sangat luar biasa ya, sampai ngelipat aja, sampai berbicara aja, semuanya itu nggak lepas dari yang namanya peraturan. Nggak bisa apa? Nggak bisa bebas. Misalkan Abdil, Ustadz, ngapain sih ada adab-adab tidur? Ya udah sih bebas aja, mau telentang, mau tengkurap, mau ngorok, mau gimana, mau tidur di hutan, mau tidur di lapangan, mau tidur, ya nggak bisa gitu, Dil, ya kan? Kan Iwan tidur di lapangan yang penuh dengan mutiara kucing itu loh. Bukan mutiara, maksudnya itu ya, apa yang ngomong gak enak ya, yang bau. Kan nggak mungkin kan? Kalau misalkan tidur di masjid ya masih wajar lah ya, karena kan memang masjid kan di sini, tapi tidurnya jangan pas di imamah atau pas di itu. Takutnya ada iler, terus ada nyamuk, pak, darahnya kemana-mana, jadi kayak gitu ya. Sampai sebegitunya, ya kan? Sampai sebegitunya diperhatikan. Wahai anak Adam, kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Surat Al-A'raf ayat 26. Masya Allah, pasti sudah tilawah tadarusnya sudah sampai surat Al-A'raf pasti ya, rata-rata ya. Udah lewat kan? Pasti udah dibaca. Ya kan? Seperti halnya Ustaz Hafiz semalam itu ya, kultumnya. Ingat nggak apa? Ya apa? Salah satunya adalah jangan sampai kita menghafal Quran, tadarus, bolak-balik dan sebagainya, kita nggak tahu maknanya, terus kita nggak apa? Menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, makanya luar biasa sekali kepada santri semua yang hafalannya banyak, apalagi yang udah tuntas,
Berarti apa? Adab berikutnya selanjutnya adalah memelihara. Itu memelihara itu enggak mudah, beneran dah. Memelihara hafalan itu enggak mudah. Yang dikhawatirkan itu rontok, nauzubillah. Maka kepada kakak-kakakku yang berhasil, alhamdulillah ya barakallah, senantiasa untuk menjaga, memelihara hafalan itu. Ketika sudah kita memelihara atau sudah bisa hafal 30 juz semuanya, berarti kakak-kakak ini terjemahannya insya Allah nanti ngikutin. Masa kalau misalkan kita tahu terjemahannya itu sangat luar biasa, Al-Quran itu ya, kayak syairnya, sajaknya Masya Allah, kandungannya Masya Allah. Al-Quran itu banyak sekali ilmunya, ya kan? Jadi semangat terus bagi yang lain untuk sebagai motivasi. Ya, dan dia Allah jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Panas, ya. Jadi kalau misalkan kita tertutup seperti ini, awat tertutup, iwan tertutup, itu secara tidak langsung itu menutupi dari panas, melindungi tubuh kita dari panas langsung, kayak gitu ya. Terus awat pernah nggak temennya atau siapa gitu, Dek, Kak, nggak panas apa? Kalau ditutup kan kebalik ya. Justru kakak nggak panas apa kalau kebuka? Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di dia itu berpikirnya tertutup itu kayak panas gitu ya. Ya kayak padahal mah dia yang terbuka itu justru kena sinar matahari langsung kulit tuh panasan mana sih sebenarnya? Iya, iyalah kayak gitu. Ya Bang ya. Ya, di disclaimer. Ya. Terus kakak juga bilang lebih baik anak panas di sini daripada panas di akhirat langsung dia. Kalau yang berpikir langsung kena mental seharusnya. Tetapi tetap kita jaga adabnya, kakak, kayak gitu, tetap sama, jangan terlalu menggurui bahasanya, tapi bahasa kakak coba deh, kalau misalnya kayak gini kayak gitu, diajak ngobrol, misalkan kayak gitu ya, ya Radit ya, oke. Engkau mulai dengan tangan kanan. Dalam hadis, apabila kamu memakai baju dan apabila kamu berwudu, mulailah dengan tangan kananmu. Iwan Ahwat, oke. Ini kan mulai dengan kanan kita. Kalau misalkan kita melepas baju, Iwan Ahwat, kanan kiri dulu atau tangan kanan dulu? Mengapa? Ya, kalau melepas baju itu justru dari kiri. Ya, karena kanan itu adalah tangan yang mulia. Kayak gitu. Untuk melepas berarti kalau kata lepas berarti yang kiri. Kalau memakai yang kanan. Kayak gitu ya. Seperti halnya kakak santriku semuanya, kalau misalkan melepas sendal juga. Kalau melepas sendal juga itu kiri dulu atau kanan dulu kalau dilepas? Kalau misalkan pakai seperti itu ya. Itu aja sampai seperti itu aja ada aturannya loh Kak. Misalkan Kak Salsa pakai ciput itu gimana? Enggak sampai gini, ya kan? Enggak nutupin mata, enggak sejidat-jidatnya, tetapi cukup menutupi rambut-rambut yang kayak keriting-keriting itu yang kecil-kecil itu ya. Paling segini ya. Atau seginilah ya. Wow, kalau segitu sehidung kakak, seginilah ya menutupi. Kenapa? Atau pasti pernah dengar kan Ahwat, sehelai rambut aja tuh, kalau misalkan kita sengaja ya, kalau misalnya sengaja itu sehelai rambut aja itu bahaya ya, karena itu aurat. Makanya kalau misalkan Ahwat lagi misalkan di luar, kita sering mengingatkan, kakak rambutnya ya gitu, jangan dibiarkan. Karena kadang-kadang namanya awat ya,
pasti kan kadang-kala ya lupa atau gimana gini ya kan, kadang-kala dia keluar sendiri rambutnya, ciputnya kemana kayak gitu kan. Makanya ahwat itu bawa kaca itu wajar ya ahwat ya. Kalau untuk apa? Kira-kira nih aurat saya bisa nggak ya? Maksudnya udah nggak sih sempurna nggak kayak gitu? Bukan untuk yang lain kayak gitu. Kalau Iwan perlu kaca nggak? Perlu juga ya? Nggak perlu ya? Nggak perlu, oke. Bang Alvin nggak perlu. Anu udah rapi, masya Allah ya. Sampai sebegitunya ya, KSS juga sampai sebegitunya. Kalau mengkena itu talinya di depan atau di belakang, kayak gitu. Itu kan bagian dari kepantasan aja, kayak Kalia bagus. Siapa tuh? Yang kayak gini-gini antum? Kak Konsa ini nih. Ya kayak gitu. Ya, maksudnya tetap tapi kurang elok aja. Terus apa lagi? Jadikanlah wajahmu Iwan Awat itu semurni-murninya ya Gipo ya. Jadi Gipo itu wajahnya itu nggak usah pakai pons, pakai apa gitu ya, pas yang putih banget. Kita boleh, kita sebagai laki-laki boleh kan untuk memelihara kebersihan. Tapi jangan lupa dibilas. Kan Iwan pernah nggak kayak gitu? Anda kan sampai kaget ya yang warna hijau itu loh, yang hijau. Apa tuh namanya tuh? Kahap, apa yang namanya lupa nak. Ada empat ituan, kayak bahasa Arab. Bukan Al-Kahfi bukan. Itu loh yang maca ya, yang hijau. Itu emang seger banget, tetapi jangan lupa dibilas. Kan kaget orang, ini anak mana ini kayak gitu ya. Kita juga perlu yang namanya kebersihan tetapi dibilas ya kan, yang bersih. Maaf jangan sampai Gipo mukanya bersih tapi jigongan, nggak sikat gigi misalkan. Itu seimbang nggak? Terus dia nanti sebagai itu, Gipo kenapa saya giginya ngomong, kenapa saya tidak bersihkan, ini banyak ulat, banyak tolong kayak gitu gimana? Terus kata kulitnya, aku bersih dong kayak gitu. Ya harus seimbang. Ini cuma contoh. Gipo kayak gitu nggak bang? Alhamdulillah enggak, itu udah alami kayak gitu ya. Pati. Ya. Oke. Sesudah mengucapkan basmalah, engkau ucapkan, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan aurat yang ditutupinya, dan aku berlindung denganmu dari keburukannya dan keburukan aurat yang ditutupinya. Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Waspadalah agar tidak membuka auratmu, Iwan maupun Ahwat. Ya. Tanpa keperluan. Apabila perlu melakukan itu, bacalah doa yang terdapat dalam hadis, di mana menutup aurat manusia dari pandangan jin adalah dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Bismillah, kayak minimal itu ya. Ketika melepas pakaian, mulailah dengan tanganmu yang kiri tadi. Kenapa kita buka baju itu semuanya baca bismillah? Karena ingat ya, nih, kan kita, antum tahu nggak di samping anak siapa? Nggak tahu kan? Antum tahu nggak di belakang antum siapa? Kak Awa? Nggak tahu kan? Kak Awa percaya nggak kalau kita berdampingan dengan jin? Maksudnya percaya nggak adanya jin? Ada ya goib? Ingat ya, nih ya percaya. Oke, jadi kalau misalkan kita, berarti kalau di samping anak misalkan jin perempuan, di samping Kak Awa jin laki-laki pastinya. Ya, jadinya kalau misalkan kita buka aurat, kita membaca basmalah agar
disensor, dia tuh nggak bisa ngelihat tubuh kita kayak remong-remong mini crab itu apa namanya, kotak-kotak itu, pokoknya nggak bisa melihat tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim, buka kayak gitu. Karena apa? Agar jin-jin itu nggak bisa ngelihat tubuh kita kayak gitu. Lepas doang aja pakai kayak gitu, ya iyalah, karena itu ada kebaikan. Sampai sebegitunya Islam, masya Allah ya. Jadi nggak langsung misalkan salsa, aduh kak cepet, semuanya ini, udah itu udah pengen mandi buruan kan, dia ternyata lupa buka-buka aja, oh dilihatin tuh sama jin yang laki-laki, mau nggak kak salsa? Ya enggak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalkan Iwan Ahwat semuanya ada yang hafal doa berbuka pakaian, ada nggak yang hafal? Terus memakai pakaian, ada nggak yang hafal? Kalau misalkan itu ya udah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, buka kayak gitu. Begitupun dengan kita misalkan kalau misalkan makan nih, lupa makan, nggak mungkin kita lupa makan, mungkin nggak sih? Mungkin tapi kecil. Misalkan kita lupa membaca doa, tiba-tiba udah mau 2 suap, nah berarti kemarin apa kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim awal wa akhir, terus dia muntah gitu, pasti jin yang dekat kita itu semuanya kayak gitu, makanan nanti gitu ya. Sampai sebegitunya ya Bang Fabian ya, Ilham ya, ya Bang Adrian ya, masya Allah ya, sampai sebegitunya. Sampai kita pakai kopiah ini apa, kopiah ya, harus bersih juga, dibersihin. Tetapi kalau misalkan kopiah yang kayak Bang Abdil kayak gitu kan, kalau kena air langsung merah ya. Ya, berarti cara bersihnya gimana? Dilap, dikibas-kibas kayak gitu. Tetap jangan sampai ketika kita gini, bau banget. Misalkan ada yang minjem, pun minjem dong, saya lupa gini-gini. Yang awat juga kebersihan rambut itu perlu. Karena apa? Ditutup setiap hari agar tidak lembab. Berarti ada yang namanya sampo hijab kayak gitu ya, atau sampo yang herbal lah, yang warna hijau lah kayak gitu, atau yang pink kayak gitu ya, biar tetap lembab kayak gitu ya, jasmine kayak gitu ya Iwan ya. Apabila engkau memakai bajumu yang baru, nih yang punya baju baru nih, misalnya Kak Awa dibeliin sama Kak Ai, nih Wak baju yang baru, baca alhamdulillah, masya Allah Kak Ai baik banget, iya dong, ama anak mah dulu emang baik, nah berarti diterima. Nah berarti Kak Awa itu langsung dipakai saking senengnya, atau cuci dulu? Biar cuci dulu, karenanya sebagus-bagus dari Kak Ai dari pasar kan orang pegang-pegang pasti kan, Bu, aduh kayak gitu kan, kita nggak tahu ya, mau ada yang habis kayak begini langsung, terus ada yang ya, maka harus dicuci dulu. Berarti Kak Awa harus apa? Ucapkan terima kasih, gak usah nanya-nanya dia melangkah apa sih, tumben, gak usah kayak gitu ya. Apabila engkau memakai bajumu yang baru, sedangkan bajumu yang lama, ingat ya, sedangkan bajumu yang lama berarti yang baik, yang layak, yang bagus-bagus kayak gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memakai baju baru lalu mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian untuk menutupi auratku dan supaya aku berhias dengannya dalam hidupku. Kemudian ia mengambil baju yang sudah usang dan menyedekahkannya, maka ia pun dalam pemeliharaan dan lindungan
Allah Azza wa Jalla dan berada di jalan Allah dalam keadaan hidup dan mati. Jadi seperti itu ya. Kalau banyak bajunya yang masih kasih kasih Faiz, kasih Pati, kasih Azmi kayak gitu. Agar ketika dipakai belajar, ketika dipakai sekolah, sholat, berkah banget ya punya Radit. Begitupun Kais, kalau kekecilan baju ini banyak yang kekecilan sampai kancingnya nggak bisa dikancingin misalkan, kasih ke yang lain agar berkah. Tapi Kaisnya juga harus ikhlas. Iya, hardang ya. Ikhlas ya bang ya, ikhlas enggak? Oh enggak, kalau enggak ada yang mau dikasih ya kayak gitu ya. Misalkan Kais banyak bajunya yang baru kayak gitu, masih lama bang. Terus apa lagi? Oke. Apa lagi? Patuhilah engkau memakai pakaian yang kuat dan sesuai dengan kedudukanmu, dan tahan lama tanpa ada hiasan. Jadi ingat ya, tanpa ada hiasan. Iwan Ahwat, kalau kita berbicara masalah hiasan, itu mencakup apa aja sih? Hiasan di baju mencakup apa aja? Gambar. Gambar itu seperti apa dulu? Gambar satanik, gambar yang kayak simbol-simbol barat, gambar-gambar yang aneh-aneh, tulisan yang aneh-aneh. Misalkan ada tulisan laknat misalkan, astagfirullah. Itu aja Islam itu Masya Allah sangat indah sekali kan. Itu perkara baju loh. Makanya kalau misalkan lihat Ahwat pakai kaos, nggak mungkin lihat Ahwat pakai kaos. Ahwat coba kalau misalkan dia sama pakai kaos, ada kan? Tapi kalau ada yang bergambar kayak gitu, tolong ditegur ya Kak Kanaila, Kak semua tegur, Kak Hana tegur ya. Yang Iwan karena lihat langsung pasti karena, wah itu sweater apa sih? Nah lihat dulu, oh iya ini ternyata perjuangan Islam itu boleh, untuk membangkitkan semangat boleh kan. Yang polos lebih baik boleh, yang nggak boleh adalah gosok. Kayak kemarin baju putih itu punya anak yang dipinjam oleh santri yang atau yang lupa lah, anak belum balik sampai sekarang, anak udah minta dan sebagainya, entah kemana gitu ya. Anaknya udah nggak isinya, alhamdulillah udah jadi influencer kayak gitulah ya, yang dia banyak itunya channelnya ya. Tapi pas anak lihat dipakai itu, ya udah anak berusaha untuk ikhlas ya kan. Udah nggak apa-apa karena dipakai untuk ibadah, untuk aktivitas santri, itu nggak apa-apa. Yang khawatir itu kemana baju ya kan? Tahu nggak? Kalau misalkan ada apa itu, kalau mau minjam itu harus dibalikin dong seharusnya ya, tanpa diminta sama yang pemiliknya. Tapi karena anak lihat seperti itu, wah nggak apa-apa, nggak mungkin anak ambil lagi kan, udah dipakai berganti dengan santri yang lain, diganti dengan yang dipakai dengan yang ini, dipakai lagi sama yang ini. Anda mencoba untuk ikhlas lillahi ta'ala agar berkah untuk semuanya. Pertanyaannya, berarti santri kalau pakai baju siapa aja berarti itu? Seharusnya apa? Misalkan anak negur Alpin Pin, ini kayak anak kenal bajunya, anak kan minjem Ustaz, oke, minjem punya Radit kan anak apal bajunya, ya kan? Ternyata memang minjem pada saat itu. Kan anak bilang ya, minjem boleh, tapi jangan gosok, jangan. Kulit kita tuh kawa, bagus banget gamisnya yang warna hijau lumut itu, yang bunga-bunga, boleh nggak minjem? Kagak. Masa kawa bilang kagak, udah nggak usah pakai kayak gitu-gitu, nggak usah ya kayak gitu. Karena kulit kita itu ada yang sensitif, ada yang enggak. Tetapi untuk menghindarkan seperti itu, lebih baik kita memakai baju sendiri, walaupun kita nggak punya
misalkan ya, kecuali menak, misalkan ayo kelas 6 ada ini apa ujian harus pakai seragam, terus seragamnya itu boleh pakai yang lain yang badannya besar kayak gitu, tapi dicuci dan dikasih lagi ya Iwan ya. Semoga kelas 3 dan 6 ini nilainya bagus, amin. Aminnya lemes banget, amin. Salsa terbaik, amin ya. Mana Rizik? Rizik terbaik, amin. Wow, masya Allah Rizik. Ini kelas 4 kelihatan Rizik doang ini, masya Allah. Oh Alinji, oh iya Afan, ada Anza, ada Alinji, ada siapa? Bang Ipul. Mungkin Ayubi ada. Masya Allah Ayubi, berarti Bang Oyes ya, enggak Oyes. Semoga teman-teman kita yang sakit diangkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Patuhilah engkau memakai pakaian yang kuat dan sesuai dengan kedudukanmu. Ingat ya, ikhwan itu mau nanya nih anak, kita kan sesama ikhwan. Kira-kira kita itu diharamkan memakai bahan yang seperti apa? Yang bersutra. Karena apa? Karena apa? Ya udah, kalau dilarang itu udah nggak usah dilanggar. Karena nanti ganjarannya itu di surga nanti, di akhirat nanti kita yang memakai sutra kayak gitu. Yang ikhwan nggak boleh pakai anting-anting, nggak boleh pakai yang di sini apa namanya, anting hidung. Awat nggak boleh, apalagi ikhwan kan anting hidung ditindik ya, masih ada kok hidungnya. Terus apa lagi nggak boleh pakai kalung, apa sih namanya, kalung yang beremas, nggak boleh ya. Kenapa kalau awat itu boleh memakai sutra, boleh memakai emas? Kenapa? Karena zat ini ya, emas itu memiliki zat aktif yang yang harus darah itu keluar. Berarti yang darah keluar itu siapa? Setiap bulannya Iwan, nggak mungkin dong. Awat dong ya, awat kan keluar terus kan, setiap bulan atau setiap bulan 2 kali, pokoknya pasti keluar kan. Iyalah, itu darah kotor yang keluar. Kalau Iwan, apa yang keluar? Ayo, keringatnya. Nggak usah lah pakai yang beremas-emas. Makanya kalau ada Iwan pakai emas itu anak tarik, anak ambil, lumayan anak jual. Ya enggak lah ya, nggak ada Iwan ya, nggak ada. Adanya gelang-gelang yang kayak apa atau tuh biar dibilang gaul. Aduh, pakai celana pendek, pakai gelang, asik nyantai ngerokok misalkan. Aduh, itu kayak bukan santri lagi tuh ya. Orang juga ngeliatnya tuh, wih anak apa itu. Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Pakailah ya. Janganlah menjadikan keinginanmu untuk mengoleksi pakaian kak. Kalian ini ada nggak yang di dalam hati biasanya awat nih suka mau mengoleksi pakaian? Enggak. Kenapa? Karena dibatasi di sini ya. Kalau nggak dibatasi, koleksi nggak? Jujur, siapa yang suka mengoleksi? Wih, berarti Salsa fashionable banget ya Salsa ya. Tetap dibatasi, jangan sampai baju baru banyak numpuk tetapi tidak dipakai, cuma buat pamer-pamer doang. Kalau kasar mila pasti bajunya itu mulu ya, karena memang terbatas. Ai Anda lihat juga bajunya itu mulu karena terbatas. Kacamatanya itu mulu, Ai kan gak ganti-ganti. Pernah nggak Ai sama Kak Awa itu kacamatanya gantian? Beda kan, karena beda minnya kayak gitu. Ingat ya,
Ingat nih, barang-barang yang nggak boleh dipakai berbarengan. Kacamata nggak mungkin dah. Apalagi? Apalagi? Ayo, kira-kira. Ayo, ayo. Capitan, kuku, itu nggak boleh sebenarnya bareng-bareng. Kenapa? Kita punya, ya, punya tangan, punya jari. Ini punya jarinya di sini. Dan kita punya kuman yang berbeda-beda kan? Lah itu pokoknya biasakan. Sama apalagi sikat gigi. Tahu nggak sikat gigi yang sikatnya? Nggak boleh berbarengan. Kalau odol boleh lah. Odol kan pastanya boleh. Ya. Apalagi sabun batang. Sabun batang juga jangan. Satu orang satu, kecuali sabun yang dipencet itu loh yang keluar. Sabun cair. Ya awat ya. Kawa minumnya sabun batang. Oh sabun batang anak udah nyebur. Aduh tuh ambil tuh. Jangan kayak gitu ya. Ya kasalwa ya kasalsa ya. Aduh. Ya jagalah kebersihan kahana. Ya semuanya Iwan Awat harus jaga kebersihan. Ingat ya, segala sesuatu itu barang yang boleh dipakai sama enggak itu tahu. Ya, deodorant juga pakai sendiri. Ingat ya kalau deodorant kan punya kita. Minjem dong, ya Allah. Enggak kebayang minjem dah. Ada nggak kayak gitu Awat? Ada. Deodorant. Enggak maksudnya kalau punya dia sendiri mah nggak apa-apa. Atau minjem punya beliau. Aduh. Kalau pakai deodorant semprot itu aman. Semprot kayak gitu. Tetap ya bau badan itu kan gak enak. Ya, tapi kalau Awat itu gak boleh terlalu wangi banget, tapi wanginya tuh cukup ada yang apa? Yang apa namanya? Yang menyiumnya. Kalau misalkan nanya nyium, si Ai kok bau melati, kan serem ya. Udah gitu di situ lagi diam, pakai baju putih-putih. Kak Ai ngapain tahu? Terus Kak Salwa, siapa mah? Kak Salsa hitam-hitam, udah malam, gelap. Itu siapa? Kayak gitu. Udah pakai baju apa? Apa namanya yang tadi? Parfum melati juga. Aduh. Ingat ya, itu baunya itu aja tuh aurat loh, tuh nggak boleh tuh antum, beneran dah. Misalkan kecium, aduh, wangi hebat siapa nih? Apa tuh tolong didauni, spray, apa namanya? Ya kayak gitu-gitu ya sama aja. Ya, kalau kata Awat, bau salah, wangi salah. Ya memang Awat tuh harus dimuliakan, berarti harus bisa hidungnya tuh harus pakai. Oke, udah wangi. Kita aja, masih bawa ketek nih, diapain kayak gitu, semprot dulu. Kan ada kan semprot yang itu yang tanpa wangi ada kan? Ada. Kayak gitu. Yang Iwan juga nih, mau maaf ya Iwan, terutama yang SMP. Tolong kebersihannya itu dijaga ya. Yang kelas 4 juga ada ya, yang baru. Ya, yang merasa baru. Ya, tolong ya. Ya, tolong ya. Kalau misalkan kita sampingan sholat itu kan kita nggak enak negurnya kan, udah sholat, ini bau apa kayak gitu kan, ini bau apa. Coba dah kalau misalkan kita lagi sholat nih, teman kita ada yang mau tanda kutip, ada yang bau badan, ada yang ini, amin, kita, aduh ini mau negur gimana, bau banget, ya kan? Ya tolong jaga kebersihan mulut, mata, hidung, hati pun harus bersih ya kalian ya. Ya kan Naida, Jasmine, ya kayak gitu. Ara, ya Aira, lupa nak. Ya, ya tama ya. Janganlah menjadikan keinginanmu untuk mengkoleksi pakaian dan bervariasi dalam membentuk dan mengaturnya serta memilihnya dari aneka warna yang cemerlang. Wih, aneka warna. Salsa. Saya udah biru
punya, pink punya, hitam punya. Kayaknya anak belum nih yang warna ungu, ungu muda, lucu banget itu ungu. Dipakai kan sekarang, Masya Allah. Jadi apa itu? Nah kita lihat lagi. Janganlah menjadikan keinginanmu dan mengoleksi pakaian dan bervariasi dalam membentuk dan mengaturnya serta memilihnya dari aneka warna yang cemerlang dan menarik, karena itu merupakan urusan perempuan yang tidak sesuai dengan kejantanan laki-laki. Kalau misalkan kita mah ya pakai baju seadanya Iwan ya, mau beli juga ya udah warna apa aja, yang penting nggak mencolok mata ya. Ya Iwan ya, Iwan ya, oke. Iwan juga kalau nggak beli baju terbaik kita biasa ya, insya Allah ya. Tapi memakai baju yang terbaik yang masih baru. Kalau misalkan ada beli ya nggak apa-apa. Seseorang itu dinilai dengan adabnya. Lagi-lagi adabnya nih, Kak Kaila, Kak Naswa, Kak Ai. Direnungkan serenung-renungnya. Kak Naila, Pramesti. Nah, Pramesti Anda ingat ya. Seseorang itu dinilai dengan adabnya, bukan dengan mode dan bajunya. Kayak apa bahasanya Kak Salsa? Fashionable apa? Oke, karena itu fashionable banget ya. Dalam hadis, barang siapa memakai baju untuk ketenaran di dunia, maka Allah memakaikan padanya baju kehinaan di hari kiamat, kemudian menyalakan api padanya. Coba itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kayak gitu ya. Penyair berkata, oke, kalau ada penyair berarti harus ada di lagunya ya. Diikutin ya, ikutin. Siap, siap. Jika seorang tidak ternoda, diikutin. Jika seorang tidak ternoda, waduh masa malu. Ayo 1, 2, 3. Jika seseorang tidak ternoda, kehormatannya oleh kehinaan, maka setiap baju yang dipakainya adalah bagus. Penyair lain berkata, bukanlah keindahan itu karena baju yang menghiasi kita, sesungguhnya keindahan itu apa SS? Adalah keindahan ilmu dan adab. Kayak gitu ya. Karena kita belajar akhlak, antum tahu enggak salawat akhlakul karimah? Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Ayo. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Iwan. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Sidi Muhammad Amin Qurbi Habibin Nabi. Ayo. Sidi Muhammad Amin Qurbi Habibin Nabi. Allah. Ya kayak gitu ya. Itu namanya akhlakul karimah. Makanya nanti adro itu insya Allah lagu itu bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Ya. Oke, dikit lagi. Hendaklah engkau membaguskan penampilanmu dan membersihkan bajumu. Tadi sudah ya. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, yaitu baik perbuatannya dan sempurna sifat-sifatnya. Nabi SAW berwasiat kepada sekelompok orang,
Maka beliau berkata, kalian akan pergi kepada saudara-saudaramu sehingga kamu tampak beradat kebiasaan yang baik di antara orang banyak, yaitu menutup aurat pastinya, bersih, wangi, indah, kayak gitu ya. Indah. Apabila kamu melipat bajumu, maka sebutlah nama Allah Ta'ala tadi sudah ya, untuk baju itu supaya tidak dipakai jin. Ayo, ini perkara, maka ya salsa nih kalau ngelipat ini, nggak usah langsung lipat aja dengan cemberut. Jadi pakai jin nanti mau astagfirullahaladzim. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, kayak gitu. Nih ya. Nih, apabila kamu melipat bajumu Iwan, Ahwat, maka sebutlah nama Allah Ta'ala untuk baju itu supaya tidak dipakai jin pada waktu malam. Sementara kamu memakainya di siang hari sehingga cepat usang. Nih lihat nih, baju yang baru kemarin tiba-tiba udah usang, berarti itu. Ayo, mana lihat ada yang usang-usang bajunya? Oh, enggak ada. Alhamdulillah cerah-cerah semua Iwan, Ahwat ya. Saking cerahnya pada bobo. Yang Ahwat, yang Iwan, putih-putihnya coba nih. Yang udah usang nih. Ingat ya, usang yang udah cepat usang. Radit masih ya. Siapa? Gak boleh nyebutin nama ya. Pokoknya ada nggak nih, ada Alinji? Ya boleh lah, boleh. Abdi, itu warna putih apa krem? Putih. Dua kata, pintar. Satu-satu, pintar Radit ya. Berarti Radit nggak kena hoak, Radit nggak. Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga kita semua diterima segala amal ibadahnya, ibadah Ramadannya, amin ya rabbal alamin. Diterima keinginan kita di Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Karena kalau badan kita sehat, enak untuk puasa, enak untuk tarawih, baca Quran, tadarus, belajar dan lain sebagainya. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.